Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Nah, di video kali ini kita bakal unboxing HP Samsung seri A yang memang harganya menurut gue agak kagok, tapi apakah worth it ya sebenarnya, gue penasaran, apalagi setelah 6 bulan rilis ya, yaitu si Samsung Galaxy A26. Kita langsung aja unboxing. Seperti biasa kita bakal review juga minggu depan dan gaming testnya. Sekarang kita bahas dulu harganya berapa sih. Jadi pas rilis ini HP harganya di 3,8 juta, tapi sekarang kalian udah bisa nyari murah ya di Tokopedia di sekitar 3,2 sampai 3,3 jutaan. Ya kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue bakal taruh semua linknya ada di deskripsi. Jadi kita langsung aja buka si Samsung Galaxy A26. Ini menurut gue HP yang tempatnya memang agak sedikit kagok ya. Karena di harga segini di 3,3 juta, kalau misalnya kalian nambah sejuta bisa dapat A36. Dan kalau misalnya kalian mau nyari Galaxy A35 bekas, itu harganya sama persis kayak Galaxy A26 yang bisa dibilang lebih bagus untuk masalah spek dan fitur-fitur lainnya. Mungkin kelemahan dari A36 A35 maksud gue hanya dari software supportnya aja ya. Tapi selain itu benar-benar mirip banget. Apalagi kalau misalnya kita lihat layar dan fingerprint masih lebih modern di A35. Jadi ya ini HP benar-benar lumayan unik spotnya, dan gue penasaran apakah spec is everything atau pas gue pakai ini enak juga gitu sebenarnya. Jadi kita di ini dikasih kartu Axis ya, gratis. Dan untuk boxnya sih gue bisa bilang ini boxnya kerasa murah ya. Tapi ini cuma cover aja, jadi aslinya seperti ini, sama kayak Samsung Galaxy A series lainnya. Samsung sih di Galaxy Z Fold aja boxnya memang murahan banget. Itu sih yang menurut gue harus diimprove dari Samsung. So, kita langsung aja buka segelnya. Atas bawah seperti ini. Kita langsung slide, gue beli yang warna mint ya, 8256GB. Dan di sini kalian dikasih kabel dan teman-teman, seperti biasa. Ada HP-nya sendiri di sini. Dan cuma segitu aja. Simple banget ya, kalau ini beli HP Samsung tuh kayak beli permen gitu loh. Isinya benar-benar simple banget. Kita langsung buka dari covernya. Oke, kita lepas si stiker emailnya ini. Tempelin aja di sini. Dan kita langsung aja fokusin ke Samsung Galaxy A26-nya nih. So, first impression, bagaimana untuk eksteriornya? Kita tur dulu sebentar eksteriornya gimana. Dan ini HP gue nggak mau fokus gara-gara nggak tahu kenapa warna HP-nya mungkin ya. Tapi ya, eksterior sendiri ini ngingetin gue sama Galaxy A35, A55 ya, desain kayak gininya nih. Desain kayak legok kayak gininya, kayak versi sebelumnya gitu. Tapi untuk warna gue ternyata lumayan suka warnanya. Ini nggak tahu kenapa, sorry guys, nggak mau fokus. Ayo fokus. There you go. Deh, oke gini. Warnanya dia mint seperti ini, lumayan oke sih menurut gue. Gue cukup suka, dan first impression kalau di tangan ini memang kerasa cukup tipis HP-nya, dan lumayan premium juga ya dipegang di tangan, gue bisa bilang. Kerasanya gitu. Ya untuk HP 3 jutaan bagus lah, kalau misalnya mau dibanding sama HP lain kayak Infinix GT30 Pro, ini walaupun sama-sama dari plastik, tapi kerasa lebih premium gue rasa. Tapi memang yang nggak premium yaitu dari layarnya. Mungkin kalian nggak kelihatan, tapi ini layarnya masih pakai dewdrop ya, masih pakai dewdrop gitu loh, dan bezel bawahnya kelihatan ya agak cukup tebal. Dibanding sama HP Cina zaman sekarang, ini memang desainnya agak sedikit jadul banget. Semoga di A27 dia at least bisa pakai dot display lah ya, biar catch up dikit lah Samsung, come on. Tapi ya untuk spek sendiri kalian bisa lihat ada di sini ya speknya, full spek dan kameranya. Kamera dia udah ada optical stabilization juga dan bisa nge-record di 4K 30. Itu sih yang menurut gue cukup bagus ya, karena untuk masalah video sih HP Android yang paling bagus menurut gue masih dipegang sama Samsung untuk harga-harga mid-range gitulah. Oke, terus untuk beratnya sendiri kalau misalnya kita coba ukur, dia itu beratnya ada di 196 gram. Untuk layar 6,7 inci, lumayan enteng sih, tapi nggak enteng banget juga sampai kelihatan murah. Terus bagaimana untuk slotnya sendiri ya? Untuk SIM slot sendiri dia hybrid, tapi harus milih ya, satu SIM, satu microSD atau dual SIM tanpa microSD. Seperti itu, dan kalau misalnya kita ke samping kanan di sini ada si fingerprintnya. Jadi dia nyatu sama power button, yang gue lebih prefer sih daripada in display, lebih reliable aja. Dan di sini ada si volume button. Overall sih warna gue suka dan kelihatan premium. Banyak orang yang nggak suka sama kamera desain barunya kayak gini. Kalau gue sih personal lumayan suka ya, kelihatannya kayak ya baru aja gitu. Samsung kan udah lama banget pakai desain yang kayak bulat 3 gitu dari S23.
Ya ini breath of fresh air lah, jadi not bad sih menurut gue untuk desainnya sendiri. Dan ya seperti biasa, cuma segitu aja. Gua mau setup dulu dan nanti kita bakal balik lagi. Untuk first impresinya kita bakal tes-tes seperti speaker, haptic, pas gue setup gimana, dan apakah Exynos 1380 oke. Karena Exynos 1380 ini sama kayak yang ada di Galaxy A35 ya. Dan seperti kita tahu Galaxy A35 dan Galaxy A36 performanya nggak beda jauh. Yang artinya Galaxy A26 harusnya juga nggak beda jauh lah sama A36 untuk masalah performa. Karena 6 Gen 3 nggak beda jauh banget sama Exynos 1380. Oke, I'll be right back. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Ini masih download beberapa aplikasi, jadi kalau misal agak nge-lag di layar ini kelihatan mungkin wajar aja karena masih setting up ya. So, pertama kita coba aja bagaimana untuk fingerprint-nya. Fingerprint dia ini tuh ada di sini ya, di power button fingerprint-nya. There you go, akhirnya mau fokus. Dan untuk kecepatannya sendiri lumayan bagus kalau misalnya kita coba scan. Cepet ya, again. Cepet, dan gue sih lebih suka fingerprint kayak gini, yang di tradisional, kerasa lebih cepat aja gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi nyakuin, langsung kebuka gitu dibanding sama yang under display. Jadi ya gue prefer untuk fingerprint yang tradisional kayak gini sih, di power button menurut gue di best position. Sedangkan untuk software sendiri, buatnya penasaran, ini sudah di One UI 7. Untuk lebih tepatnya, kalau misalnya kita ke software information, dia di One UI 7.0 berbasis Android 15. Security patch masih di Februari, tapi harusnya sih ada software update lah ya untuk nanti upgrade ke software-software ke depannya, 6 tahun ke depannya pastinya. Untuk display sendiri bisa kita lihat, yes, untuk desainnya memang ini sangat tua banget ya, ngingetin gue sama HP-HP mid-range Cina zaman pandemi. Ya, udah selama itu ya pandemi, udah hampir 6 tahun yang lalu. Bezel bawah tebal banget, yes, dan atas masih pakai dewdrop gini yang memang udah kerasa jadul. Tapi positifnya, at least kualitas layarnya ini bagus banget, masih khas Samsung, Super AMOLED-nya, vibrant, view angle dia bagus, dan kerasa responsif banget juga untuk UI-nya. Speaking of UI, ini pakai One UI yang pastinya kesukaan gue, dan beberapa fitur seperti Circle to Search yang pastinya ada ya, fitur favorit gue, dan sedikit AI lain juga ada. So, kalau misalnya kita mau lihat untuk masalah UI-nya sendiri pakai One UI, day to day ini sih memang mirip banget sama Galaxy A35 yang waktu itu gua review hampir setahun yang lalu ya. Mirip banget performanya, jadi ya pakai chipset yang sama, jadi performanya nggak beda jauh. Nggak smooth banget tapi nggak nge-lag banget juga. Kalau nggak salah Exynos tuh baru bagus banget gilanya di Galaxy A55 yang pakai Exynos 1480. 1380 not bad tapi not better banget juga gitu. Tapi ya, kalau misalnya mau dibanding sama A35 atau A36 harusnya sih performanya 11-12 karena mereka chipset performanya sih mirip banget dan sama gitu. Jadi nggak ada masalah, cuma memang yang gue rasa tadi pas gue setup awal, gue install banyak aplikasi dari Google Play ya, update aplikasi Google, dan gue tadi sempat login aplikasi juga. HP memang agak sedikit nge-lag, dan si HP-nya mulai agak sedikit panas, terutama daerah kamera nih. Agak-agak anget gitu daerah kameranya, anget-anget panas. Tapi setelah itu sih langsung oke, dan at least dia walaupun agak-agak stutter nge-lag, dia FPS itu masih di 120Hz, jadi masih smooth banget. Dan banyak HP yang ngepangkas kalau misal buka YouTube, dia tuh kayak diturunin Hz-nya, kalau ini nggak ya. Hz-nya masih 120Hz, nggak ada masalah. Ya kalau misal kita mau scan gitu sekarang nih, temperaturnya dia masih agak panas loh, soalnya dia masih install ya, bisa kita lihat tuh. 38, ya masih agak anget lah, 39. Masih lumayan anget gitu, gue bisa bilang. Terus bagaimana untuk si speakernya sendiri? Nah ini nih, speaker ya. Untuk speaker sendiri gue bisa bilang, dia hanya mono sayangnya. Yes, di harga segini sih menurut gue agak sedikit unforgivable ngasih mono speaker. Tapi to be fair, Vivo V-Series aja yang paling baru, dia masih pakai mono speaker ya, unlucky. Tapi ini mono speakernya ya nggak sebagus Vivo V60. Gue tadi sempat coba tes dikit, agak sedikit cempreng, bassnya pretty much nggak ada. Tapi overall sih at least suaranya masih clear dan masih oke lah. Cuma untuk harganya kalau bisa dibandingin sama HP Cina gitu, harga sama, lebih menang. Tapi ini untuk nonton kayak misal video-video YouTube gitu, konten ya, masih oke. Cuma memang dia volumenya harus agak keras. Tuh, seperti itu suaranya roughly, biar baru kedengeran, jadi harus sekitar hampir 80% lebih ya baru kerasa oke menurut gue. Cuma kalau dengerin lagu gitu sih,
agak kurang ya, tapi overall masih oke. Dan sayangnya juga dia nggak ada headphone jack, jadi kalau misalkan ingin dengar lebih bagus harus pakai converter yang pastinya, seperti itu. Dan yang terakhir kita bakal bahas sedikit aja bagaimana untuk si kamera quality. Sebelumnya sebenarnya kamera quality ini yang paling penting dan alasan gue kenapa beli Galaxy A26. Karena 4K 30-nya kalau gue lihat sih bagus banget di harganya ya, udah ada optical mass stabilization juga. Jadi di harganya, terus pengen baru juga, pengen software update-nya lama, ini sih menurut gue masih yang lumayan oke di harganya. Karena sebenarnya ini bukan HP gue, ini HP temen gue ya. Karena dia kan content creator juga dan dia mau buat video lebih bagus. Dia minta saran HP apa dan gue saranin A26, jadi gue review dulu sebelum gue kasih ke dia. Kalau misal kalian mau visit channel temen gue tuh baru nih, gue udah pernah shout out juga ya, tapi ya channelnya ini, Ali's Kitchen, kalian bisa check out sendiri. Kalau misalkan suka masak, suka ngeliat resep-resep yang murah tapi enak, bisa visit aja langsung channelnya. Dan kalau misal kalian memang tertarik, jangan lupa subs dan leave a comment ya. Anyway, kita langsung aja ke kamera quality-nya. Ini yang menurut gue menarik banget, karena Samsung menurut gue untuk HP Android masih one of the best untuk masalah foto dan video terutama ya. Kalau foto mungkin masih bisa di-beat sama HP Cina, tapi untuk video gue rasa Samsung Galaxy Series semenjak A35 gitu, videonya udah makin bagus, dan series 6 ini ya, AX6 ini, bagus-bagus rata-rata videonya. Jadi untuk foto dulu kita coba tes. Pertama kita coba seperti biasa di Ferrari ya, 1, 2, 3. Oke, itu dia foto Ferrari. Dan ini kalau bisa pakai ultra wide-nya. Seperti itu. Warnanya cukup akurat sih, dan ini untuk 2 times zoom-nya nih. Foto sih cukup oke ya, capture time-nya juga bagus. Ferrari juga kelihatan bagus ya, kalau misalnya disenggol sama Antonelli. Dan kalau misalnya kita lihat selfie-nya, seperti ini. Gue bakal cepet aja foto selfie-nya. Cukup oke. Dan yang gue penasaran bagaimana untuk video recording-nya. Jadi ini bisa 4K 30 dan udah ada optical mass stabilization yang sangat ngebantu banget. Jadi kita langsung aja coba bagaimana kualitas videonya. 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 di Samsung Galaxy A26 5G. Overall oke ya, surprisingly warna natural, nggak over sharpen. Lumayan high contrast juga kelihatannya kalau di layar Samsung ini. Untuk masalah paling dekat dia bisa cukup dekat juga, jadi kalau mau cinematic shot gini masih bagus ya. Dan untuk noise-nya bagaimana? Noise-nya memang ada ya dia noise-nya, dan wow, ada weird effect gitu tangan gue kalau misal gerak-gerak kayak ada itu ya, kayak lagi pakai Sandisk Vistan gitu. Nggak tahu nggak yang di Cyberpunk kayak ada hologram-hologramnya unik, kayak ada after shadow-nya. Anyway, noise-nya not bad, dan untuk maksimum zoom dia sampai 10 kali. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita langsung balik lagi aja ke sini. Oke, jadi itu kalau misalnya low light kayak ada shimmer Sandisk Vistan gitu. Tapi ya anyway, kita langsung balik aja ke 4K 60 fps-nya di Samsung Galaxy S24 Ultra. Kalau lighting-nya bagus sih, lumayan oke ya. Anyway, balik. Oke, jadi seperti itu untuk video tesnya. Ada sedikit anomali tadi kalau misal low light, dia tangan kita tuh kayak ada Sandisk Vistan, kalau bisa kalian tahu. Tapi overall kalau misal di kayak gini gitu ya, di yang pencahayaannya cukup, kualitasnya sih fucking amazing menurut gue di harganya. So it's pretty good. Susah soalnya nyari HP 3 jutaan yang kameranya untuk video gitu decent agak susah ya. Kalau foto banyak. Jadi it's good untuk kamera videonya menurut gue. Jadi first impression-nya bagaimana di harga segini ya? Gini gue hanya first impression aja. Apakah gue rekomen gitu beli ini? Overall sih sebenarnya kalau misalnya kalian gak peduli sama desainnya yang memang tua banget, sama speakernya yang agak mediocre, selain dua itu sih ini HP menurut gue value-nya masih oke ya, terutama dari kameranya. Dan yang paling penting dari software dan software support-nya yang lama banget. Gue ngerti, walaupun banyak orang yang bilang ini kayak HP zaman dulu, parah banget Samsung ya, genjutsu Samsung. Yes, I get it gitu ya. Aku harap Samsung kedepannya bisa lebih kompetitif di A2 ke bawah gitu. Tapi ini Samsung menurut gue kenapa masih laku, karena memang software support-nya itu loh. Itu salah satu kelebihan dan kelemahan besar dari HP-HP Cina ya. Kayak Infinix masih 2 tahun, Xiaomi 3 tahun tapi rilisnya Android 14, sama aja kayak 2 tahun gitu. Jadi kayak masih ada kayak gitu. Makanya Samsung masih unggul, dan ditambah lagi One UI yang gak semua orang suka, tapi menurut gue ini one of the best UI untuk Android. Anyway, cuma segitu aja untuk videonya. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk full review-nya ya. See you next week.